Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya berasal dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Langsar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sebuah jurnal yang dibuat oleh Ustaz Maulizar SPD IMPH. Beliau merupakan salah satu dosen di Tafsir Hadis Institut Agama Islam Negeri Langsar, yang berjudul Pengaruh Makanan dalam Kehidupan Manusia, Studi Terhadap Tafsir Al-Azhar. Di sini juga kita mengetahui bahwa penafsiran Tafsir Al-Azhar ini merupakan salah satu kitab tafsir yang dibuat oleh ulama besar di Indonesia. Selain dari berbagai macam penafsiran-penafsiran yang dibuat oleh ulama besar di Indonesia, Tafsir Al-Azhar ini juga merupakan salah satu karya besar yang dibuat oleh ulama besar yang ada di Indonesia. Dalam artikel ini kita juga bakalan lebih jauh lagi mengetahui tentang sosok Buya Hamka. Bagaimana sosok Buya Hamka sebelum beliau menciptakan karya yang luar biasa ini. Beliau juga punya seluk pendidikan yang bagus di luar. Buya Hamka merupakan salah satu sosok cendekiawan Indonesia yang memiliki pemikiran yang membumi dan bervisi masa depan. Pernyataan ini tidaklah berlebihan jika kita melihat betapa banyak karya dan buah pikiran Hamka yang turut mewarnai dunia kekhususan Islam. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan julukan Hamka. Itulah julukan beliau. Hamka adalah akronim dari nama asli Haji Abdul Malik bin Abdul Karim bin Muhammad Amrullah bin Abdullah Salih bin Abdullah Arif. Beliau lahir pada 17 Februari 1904 atau 14 Muharram 1326 Hijriah di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Bertepatan pada 16 Februari 1908 Masehi, ayah beliau yang bernama Syekh Abdul Karim bin Amrullah adalah sosok pengukir latar sosial tersebut yang mempunyai hasrat besar pula agar anaknya kelak mengikuti jejak dan langkah telah diambil sebagai seorang ulama. Hamka meninggal di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun. Hamka adalah sastrawan Indonesia sekaligus ulama, ahli filsafat dan aktivis politik. Beliau baru dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia setelah dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 113 tahun 2011 pada tanggal 9 November 2011. Dalam artikel ini menjelaskan bahwa pengaruh makanan dalam kehidupan manusia, studi terhadap Tafsir Al-Azhar. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada beberapa makanan yang dianjurkan untuk kita mengkonsumsi dan ada juga beberapa makanan yang dilarang untuk kita mengkonsumsinya. Lalu, apakah makanan yang dilarang dan makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi ada efek baik dan buruknya kepada tubuh kita? Disinilah dalam artikel ini dijelaskan bahwa setiap makanan yang kita konsumsi akan berefek kepada tubuh dan diri kita. Baikkah makanan itu atau burukkah makanan itu? Allah juga menjelaskan dalam Quran surah Abasa ayat 24 yang bunyinya falyanzuril insanu ila ta'amih, yang artinya maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Meskipun ayat ini bersifat umum, namun secara khusus dapat dipahami bahwa terdapat anjuran untuk memperhatikan dan memilih secara cermat jenis makanan yang akan kita konsumsi. Adapun jenis-jenis makanan serta kaidah-kaidah dalam kegiatan proses mengkonsumsi sesuatu khususnya bagi kaum mukmin telah diatur dan termaktub dalam Al-Quran. Puluhan ayat dalam Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata makanan. Kendati pun ditemukan adanya kemiripan makna antara satu dengan yang lainnya, namun ditemukan juga makna yang sedikit berbeda dengan yang lainnya. Menarik untuk disimak bahwa bahasa Al-Quran menggunakan kata akala dalam berbagai bentuk untuk menunjukkan pada aktivitas makanan, tetapi kata tersebut tidak digunakannya semata-mata dalam arti memasukkan sesuatu ke tenggorokan, tetapi ia berarti juga segala aktivitas dan usaha. Nah, istilah makanan dalam bahasa Arab disebutkan dalam 3 istilah kata, yaitu aklun, ta'am, dan ghidha'un. Namun dari ketiga istilah kata itu, Al-Quran hanya menggunakan 2 buah saja. Yang pertama ta'am dan yang kedua aklun. Kata ta'am disebutkan sebanyak 48 kali dalam Al-Quran, sedangkan kata aklun disebutkan sebanyak 109 kali dalam Al-Quran. Nah, untuk dapat memahami makna tentang konsep makanan dalam Al-Quran, kita harus menghimpun semua nas dan menganalisanya. Berkaitan dengan masalah ini,
Salah satu ulama besar Ibnu Taimiyah berkata, jika disebutkan suatu lafaz dalam Al-Quran atau hadis, maka lafaz-lafaz lain yang sejenis juga harus disebutkan. Apa sebenarnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya dengan lafaz-lafaz itu? Dengan cara ini dapat diketahui bahasa Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya tentang pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya. Salah satu ulama besar seperti Al-Harari berpendapat bahwa jenis makanan dan minuman yang dapat mempengaruhi jiwa dan sifat-sifat mental pemakannya. Ulama ini menyimpulkan bahwa pendapatnya tersebut dengan menganalisa kata-kata dalam Al-Quran sebagai alasan untuk mengharamkan makanan tertentu. Selanjutnya, pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, beliau memilih ayat-ayat yang berhubungan dengan pengaruh makanan terhadap kehidupan manusia. Antara lain, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Apabila manusia telah mengatur makan minumnya, mencari dari sumber yang halal, bukan dari penipuan, bukan dari apa yang di zaman modern ini dinamai korupsi, maka jiwa akan terpelihara dari kekerasan. Dan berdasarkan hadis yang dibahas dalam penjelasan Buya Hamka. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pengaruh makanan dalam penafsiran Al-Azhar, karya Buya Hamka. Beliau juga menyimpulkan bahwa ada beberapa efek yang dapat ditimbulkan daripada kita memakan makanan yang halal dan makanan yang haram. Salah satunya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan bahwa pribadi orang yang hidupnya dari makan riba, hidupnya susah selalu walaupun bunga uangnya telah berjuta-juta. Nah, sedangkan bagi orang yang memakan makanan halal, ini juga dijelaskan dalam Quran Surah An-Naml ayat 114. Makanan yang halal dan baik sangat besar pengaruhnya kepada jiwa, membuat jiwa kita berguna. Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa mengkonsumsi makanan yang halal adalah salah satu perbuatan yang mulia dan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT. Sedangkan mengkonsumsi makanan yang haram adalah salah satu perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Maka dari itu, marilah sama-sama kita harus selektif dalam memilih makanan dan harus selektif dalam mencari makanan agar kita dapat hidup tenang dan dapat mengkonsumsinya dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kesimpulan pada review jurnal kali ini adalah makanan yang halal dan baik sangat besar pengaruhnya kepada jiwa, yaitu dengan membuat jiwa kita menjadi tenang. Sedangkan memakan makanan yang diharamkan justru membuat jiwa kita semakin sengsara. Jadi, kepada teman-teman semua, marilah kita sama-sama selektif dalam memilih dan mencari makanan yang halal dan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.